Yo guys, balik lagi sama dengan gua Bang Jo Review. Dan di video kali ini kita balik lagi ke segmen hunting nih. Jadi di episode kali ini teman-teman bisa lihat di depan kalian tuh ada Samsung Galaxy Z Flip 4. Dimana teman-teman mungkin tahu ya, akhir-akhir ini tuh mostly lagi pada ngebahas Samsung Galaxy Z Flip 5 yang layarnya tuh menurut gua menarik banget, terutama di bagian layar covernya. Nah, mumpung Samsung Galaxy Z Flip 4 ini harganya lagi turun banget, jadinya gue mutusin buat beli si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini nih. Dan harganya kemarin gue dapetin dengan harga 7 juta aja. Sebenarnya sih harganya kemarin itu kalau seandainya gue hitung-hitung untuk HP-nya aja tuh ada di sekitar 6,9 jutaan karena Tokopedia kemarin ada kupon diskon. Tapi kalau seandainya ini gue totalin sama ongkirnya sama biaya asuransi, si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini tuh harganya total jadi di 7.400.000 nih. Termasuk murah emang untuk Samsung Galaxy Z Flip 4. Dan teman-teman mungkin kalau pengen lihat iklannya langsung aja teman-teman bisa lihat di layar berikut ya. Jadi gue belinya di salah satu toko yang namanya adalah Bonsai Store. Di sini mereka jual barangnya menurut gue agak sedikit gak masuk akal ya, karena dengan harga segini katanya tuh minusnya cuman ada sedikit lecet di bagian bodinya aja. Untuk fungsinya sendiri di sini gue udah pastiin ke sellernya kalau fungsinya tuh berjalan dengan normal. Dan katanya minusnya cuman di lecet aja. Jadi nanti bakal kita buktiin kira-kira bener apa kagak minusnya cuman ada di lecet aja. Dan kalau seandainya gue perhatiin di marketplace untuk Samsung Galaxy Z Flip 4 dengan keadaan normal, itu tuh harganya masih cukup tinggi guys, di angka 8 jutaan. Jadi bisa dibilang si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini tuh gue dapet dengan harga 1 juta lebih murah timbang yang ada di pasaran. Dan mungkin kita bakal lihat dulu aja nih, kira-kira boxnya ini tuh asli apa kagak. Oke, jadi tadi sebenarnya gue udah sempet lihat sekilas untuk boxnya sendiri, ini asli ya. Jadi di sini ada stiker berbahasa Indonesia dan di bagian bawahnya ini juga emailnya ini printannya asli dari Samsung ya guys. Nih teman-teman bisa lihat mungkin secara detail. Dan ya palingan sih untuk boxnya gitu aja sih, nggak ada yang spesial dari boxnya. Cuman palingan di sini yang kurang adalah di kelengkapannya aja nih. Jadi kalau teman-teman tahu biasanya di balik sini tuh ada kompartemen gitu. Jadi di sini isinya nggak ada kabel ya guys ya. Tuh teman-teman bisa lihat ini nggak ada kabelnya. Dan sesuai sih sama yang kata sellernya, dia bilang kalau si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini tuh nggak ada kabelnya. Oke, jadi kita pisahin aja langsung. Dan ya karena berhubung isi paket pembeliannya cuman begitu aja, jadi kita langsung aja ke unit Samsung Galaxy Z Flip 4 nya. Oke, jadi ini masih ada bungkus plastiknya. Dan kita langsung buka aja. Sip. Jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 nya. Dan mungkin kita bakal lihat dulu kondisi fisiknya ya. Tuh. Jadi kalau gua lihat sih dari sisi kanan ini aman-aman aja, mulus, nggak ada masalah sama sekali. Dan di bagian atas juga aman guys. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat di kiri juga aman. Sama palingan masalahnya cuman ada di bagian bawahnya aja nih. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian pojoknya ada sedikit cat kelupas, bukan kelupas sih, ini kayak den kepentok gitu. Dan udah guys, palingan cuman itu aja minusnya. Terus kalau dari apalagi nih untuk hinge-nya, engselnya ini juga aman, kagak ada baret. Padahal sebelumnya kata sellernya ini ada baretnya loh. Tapi gua lihat sih overall dia baik-baik aja, nggak ada baret sama sekali. Dan yang paling penting dari Samsung Galaxy Z Flip itu sih adalah layarnya ya. Jadi ini adalah bagian paling krusial dari Samsung Galaxy Z Flip. Karena kalau amit-amit dia udah rusak, ini bakal mahal banget guys gantinya. Oke, overall sih kalau dilihat dari fisiknya ini layarnya masih bagus, nggak ada lecet-lecet gimana. Dan mungkin biar nggak lama-lama kita langsung nyalain aja nih si Samsung Galaxy Z Flip 4 nya. Oke, di sini udah nyala. Dan mungkin sambil nunggu waktu, gua bakal install beberapa aplikasi dulu ya. Dan gua nanti bakal balik lagi pas HP-nya udah diinstal beberapa aplikasi. Oke guys, jadi ini HP-nya udah selesai gua setting-setting dan juga install beberapa aplikasi.
Dan tadi gue sekilas udah ngecek HP ini ya. Jadi di sini gue udah install beberapa aplikasi yang gue butuhin. Sebenarnya ini gue mirroring aja sih dari HP Samsung gue yang sebelumnya. Dan ya ini sih kalau gue lihat overall bener ya kata sellernya, ini nggak ada masalah sama sekali. Karena mostly itu penyakitnya Samsung Z Flip 4 itu atau Z Flip 3 ada di layarnya guys. Jadi kalau ditekuk kayak gini, ini tuh kalau emang dia bermasalah dia bakal mati. Tuh, cuman ini nggak ada masalah. Dan untuk layarnya pun teman-teman bisa lihat ya, ini putih bersih, nggak ada shadow, nggak ada tompel atau nggak ada macem-macem. Dan di bagian hinge-nya pun juga belum ada kerutan gitu guys. Tuh, jadi ini masih mulus banget. Dan dari fungsi-fungsinya pun tadi gue udah sempet coba juga di bintang pagar, nol pagar. Ini wah terang banget ya. Cuman tadi gue sempet tes di bagian sensornya. Ini bagian HP ini tuh belum dibongkar sama sekali guys. Jadi kalau seandainya ditekan ini pressure-nya tuh masih naik. Dan ini tuh menandakan kalau HP-nya belum pernah dibongkar. Oke. Jadi tadi untuk sekilasnya gue udah cek HP ini overall emang bener kalau minusnya cuma ada di baret aja. Dan mungkin gue bakal sekalian bahas juga ya, kira-kira HP ini tuh performanya kayak gimana nih kalau seandainya kita bandingin sama HP-HP di zaman sekarang. Oke, jadi di sini kita bakal lihat dulu versi softwarenya. Dan si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini tuh udah pakai One UI versi terbaru nih, yaitu One UI 5.1. Versi Androidnya pun teman-teman juga bisa lihat ini udah pakai Android 13. Jadinya kalau untuk urusan software ini aman banget sih guys, udah pakai yang terbaru. Dan untuk jaminan update-nya pun si Samsung Z Flip 4 ini masih cukup panjang. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 3-4 tahun lagi untuk update software si Samsung Galaxy Z Flip 4. Jadinya untuk urusan update sih harusnya masih aman ya, at least buat 3-4 tahun ke depan. Oke, jadi mungkin setelah itu kita bakal lihat juga untuk spesifikasi yang dibawa sama Samsung Z Flip 4 ini. Jadi di sini gue udah install AIDA 64 ya, dan kita bakal lihat spesifikasi dari si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Waduh, ternyata ada iklan guys. Oke, kita skip dulu. Oke, jadi itu chipsetnya sendiri teman-teman bisa lihat Samsung Galaxy Z Flip 4 itu pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dimana harusnya chipset ini tuh masih kenceng banget nih buat teman-teman pakai di tahun 2023. Lalu kalau untuk RAM-nya sendiri, di sini yang gue beli adalah yang varian paling basic, yaitu di RAM 8GB dan juga storage 128GB. Dan untuk baterainya sendiri, di sini Samsung Galaxy Z Flip 4 pakai baterai yang emang agak kecil nih, yaitu 3700 mAh aja. Jadinya mungkin untuk ukuran baterai ini nanti bakal gue bahas lebih lanjut di video reviewnya. Karena agak unik ya, di tahun 2023 kita itu pakai baterai yang baterainya di bawah 4000 mAh. So kalau seandainya kemarin di Samsung S23 itu baterai 3900 mAh-nya tuh berhasil, nanti kita bakal cek lebih lanjut nih, kira-kira di Z Flip 4 ini bakal awet apa kagak. Oke, terus kalau udah kita bakal lihat juga untuk layar dari si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini, dimana untuk layarnya ini spesifikasinya menurut gue cukup oke ya, yaitu pakai 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X dengan layar foldable screen. Terus untuk resolusinya sendiri ini ada di Full HD Plus dan juga pakai layar 120Hz. Sedangkan untuk layar depannya Samsung Galaxy Z Flip 4 ini juga pakai layar 1,9 inci nih, dengan panel yang sama yaitu pakai Super AMOLED. Untuk perlindungannya sendiri di sini di bagian depan teman-teman juga harus tahu kalau layarnya ini tuh udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Cuman emang kalau seandainya layar bagian dalam ini emang agak sedikit rentan ya guys ya, karena dia ini tuh bahan layarnya masih pakai kayak bahan plastik gitu. Cuman emang di layarnya ini tuh emang udah diinstal sama anti gores bawaan. Jadinya at least ini mungkin bakal lebih aman sih kalau saya teman-teman pengen pakai buat kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi mungkin sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu ngebahas soal kamera dari si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Dimana mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat spek kamera yang udah gue lampirin ya. Dimana kamera utamanya ini tuh pakai kamera utama 12 megapiksel. Dan untuk kamera ultrawide-nya pun HP ini juga pakai kamera ultrawide 12 megapiksel. Untuk kamera depan HP ini tuh ada di 10 megapiksel untuk kamera depannya.
Dan di sini yang gue suka dari HP flagshipnya Samsung yaitu ada di perekaman videonya nih. Baik kamera depan ataupun kamera belakang, keduanya bisa nge-record sampai 4K 60 fps. Untuk hasilnya pun di sini teman-teman juga bisa lihat untuk perekaman videonya overall sih udah cukup bagus. Tapi mungkin untuk lengkapnya lagi bakal gue bahas di video reviewnya nih. Kira-kira kameranya ini tuh oke apa kagak. Jadi mungkin sekarang kita lanjut aja ke yang berikutnya. Seperti biasa kita bakal lihat AnTuTu benchmark dari si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Dimana gua udah tes pakai AnTuTu versi terbaru ya, yaitu AnTuTu 10 dan HP ini berhasil dapetin skor 1.247.000. Untuk rinciannya sendiri di sini teman-teman bisa lihat di sini HP ini tuh berhasil dapetin skor CPU 360 ribuan dan juga GPU di 460 ribuan. Dan emang kalau seandainya kita bandingin sama HP-HP lain yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga, si Samsung Z Flip 4 ini tuh skornya emang agak sedikit kalah nih. Kalau seandainya kita compare sama iQOO Neo 8 atau HP lainnya yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi karena chipsetnya ini tuh adalah salah satu chipset yang masih ngebut banget, jadinya gue geber sama game berat kayak Genshin Impact. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu ke teman-teman dulu ya. Kalau seandainya teman-teman pengen main game berat di smartphone-nya Samsung, saran gue teman-teman bisa install aplikasi game plugins dulu nih, supaya teman-teman tuh bisa ngedongkrak performa dari si Samsung Z Flip 4 ini. Jadi di sini yang teman-teman bisa aktifin yaitu adalah Game Booster Plus sama PerfZ. Dimana kalau PerfZ ini tuh fungsinya seperti Taco Stats yang kemarin gue coba ya, yaitu untuk FPS meternya. Terus kalau untuk Game Booster Plus ini tuh fungsinya adalah buat untuk ngeboost performa dari si smartphone ini. Cuman karena di sini gue disuruh update, jadinya gue update dulu aja nih. Dan nanti bakal gue kasih lihat setelan yang harus teman-teman ikutin. Oke, jadi sini update-nya tuh udah selesai untuk si Game Booster Plus-nya. Dan mungkin kita bakal langsung lihat aja di sini setelan apa yang harus teman-teman ikutin dari si setelan gue ini. Oke. Jadi di sini teman-teman kan bisa lihat ada game Genshin Impact di bagian Game Booster Plus-nya. Teman-teman tuh tinggal klik aja di bagian yang pojok kanan ini nih. Dan teman-teman bisa langsung custom di bagian paling bawahnya. Atau mungkin teman-teman bisa juga pakai fitur Max FPS supaya HP-nya tuh bisa ngasih FPS yang maksimal. Cuman karena gua pengen maksimalin potensi dari si Z Flip 4 ini, jadinya gue pakai mode custom aja, dimana gue bisa maksimalin semuanya yang bisa dipakai di Z Flip 4 ini. Jangan lupa juga teman-teman buat nyalain frame booster, ini adalah interpolation supaya frame rate itu bisa tetap tinggi. Dan kalau udah teman-teman tinggal play gamesnya aja. Dengan cara teman-teman klik tombol yang ada di bagian kanan atas. Sip. Jadi kita langsung aja masuk ke gameplay Genshin Impact-nya. Dan ini untuk PerfZ di sini seperti yang tadi gue bilang ya, ini tuh fungsinya sebagai FPS meter dan harusnya ini tuh bakal ngebantu banget. Jadi mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke gameplaynya dulu. Dan tanpa lama-lama mungkin kita langsung skip aja ke bagian gameplaynya. Oke guys, jadi sini gue udah di gameplay Genshin Impact-nya. Dan ini mungkin gue bakal kasih lihat dulu setelan dari Genshin Impact-nya ya. Dimana gue udah setel si Genshin Impact ini di grafik paling tinggi, yaitu di highest 60 fps. Oke, jadi mungkin gue langsung aja geber di map yang paling berat sekarang, yaitu di Sumeru. Dan ini gue gebernya di gurun ya, jadinya harusnya performa HP-nya itu bakal demanding banget. Oke, di sini kalau gue lihat dari startnya sih ini udah bagus banget di 60 fps, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini overall sih startnya bagus banget guys. Tuh, nggak ada frame drop sama sekali. Dan mungkin kita coba buat cari musuh kali ya, supaya performanya ketahuan kira-kira ada frame drop apa kagak. Oke, di sini jaringan gue emang agak kurang gitu bagus, tapi nggak masalah. Kita bakal coba aja buat cari musuh dan coba battle sama musuhnya. Oke, jadi di sini udah ada musuh. Dan overall sih ini kalau gua tes emang aman ya guys ya. Tuh, kalau bisa lihat frame rate-nya tuh nggak drop sama sekali. Palingan cuma drop ke 54 fps aja. Tapi sisanya aman banget sih, nggak ada yang drop gimana-gimana.
Oke. Meskipun ada efek bertarungnya juga ini nggak frame drop. Jadinya buat gaming mungkin si Z Flip 4 ini masih aman banget ya, terutama buat game berat sekelas Genshin Impact. Tapi mungkin yang agak sedikit teman-teman perlu perhatian palingan ada di suhunya aja. Ini menurut gue cepet banget naiknya guys. Mungkin karena HP-nya kecil, jadi untuk heat dissipation-nya tuh kurang gitu bagus. Karena tadi kalau seandainya teman-teman lihat startnya itu ada di sekitar 30-an derajat kecil, ini suhunya sekarang udah ada di atas 41 derajat guys. Cuman untungnya di suhu segini masih belum ada frame drop yang signifikan banget. Jadinya gue masih cukup bisa nih buat rekomendasiin si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini buat teman-teman pakai untuk main Genshin Impact. Tapi ada langkah baiknya teman-teman mungkin bisa pakein juga sama cooler tambahan. Karena agak ngeri ya kalau seandainya HP dengan harga yang cukup mahal kayak Z Flip 4 ini harus menanggung panas yang di atas 42 derajat. Oke, jadinya paling segitu dulu aja karena HP-nya udah berasa panas banget. Ini ada di 45 derajat. Jadinya gue mutusin untuk stop dulu aja main Genshin Impact-nya. Oke, jadi teman-teman tadi udah lihat seberapa performa dari si Z Flip 4 ini. Overall sih kalau tadi kita lihat performanya ini stabil banget ya. Untuk FPS-nya tuh karena tadi gue udah nyalain game plugins, jadinya semuanya tuh lancar dan gak ada frame drop sama sekali. Tapi untuk efek sampingnya ya palingan ada di suhunya tadi nih, yang menurut gue tuh panas banget. So jadi buat teman-teman yang pengen beli Samsung Z Flip 4 ini untuk main game, saran gue sih teman-teman untuk sedia cooler dulu aja. Karena bahaya banget ya kalau seandainya suhu 45 derajat kayak tadi tuh diterus-terusin untuk jangka panjang, maka dampaknya tuh bakal buruk banget buat mesin ataupun baterai HP kalian. So jadi palingan segitu dulu aja video kita untuk Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Dan mungkin buat teman-teman yang nanya X review gue dijual apa kagak, ini belum pengen gue jual dulu ya, karena nanti bakal gue bikin video reviewnya dulu. So pastiin buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Sama mungkin buat teman-teman yang udah subscribe tapi belum nyalain lonceng, teman-teman bisa nyalain lonceng dulu ya, supaya teman-teman bisa tetap update sama channel ini. Jadinya palingan segitu dulu aja, gue Bang Jorivi pamit, dan seperti biasa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.